Sebelum lanjut, marilah sama-sama membangun channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini, memberikan informasi terkini dan menarik. Kita tahu bahwa selain COVID-19 mungkin banyak hal juga yang harus diperhatikan, misalkan seperti demam berdarah begitu ya Pak. Belum lagi sebentar lagi libur panjang ini ya, ada long weekend, akhir tahun juga ada libur Natal dan Tahun Baru begitu ya. Ke depan apa Pak rencana dari pemerintah Kota Cimahi sendiri untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan dari COVID-19, mengingat ada long weekend, minggu depan ini ya libur panjang, biasanya kalau lagi nggak COVID pasti pada liburan begitu ya. Kemudian pada saat di akhir tahun nanti apa saja Pak langkah yang akan dilakukan? Ya itulah faktanya memang begitu, apalagi sudah sekian lama cukup jenuh juga. Iya, betul. Masyarakat terus di lockdown terus. Artinya ketika ada memang menjadi haknya yang sudah diatur sedemikian rupa sama pemerintah dengan namanya libur panjang, karena liburnya hampir 5 hari kalau tidak salah ya. Itu artinya bahwa kami terus mengingatkan jangan sampai menyesal bahwa kalau memang tidak bisa dilarang harus beraktivitas di luar, bahwa yang protokol kesehatan itu yang harus diingat, bahwa aktivitas dilakukan karena satu lain hal, tapi tidak boleh lupa bahwa pandemi COVID-19 ini masih menghantui kita. Artinya jangan sampai pulang bersenang-senang, pas pulangnya berapa sesuatu yang terjadi. Itu yang, dan itu yang bisa dilakukannya dari dirinya. Kesadaran diri sendiri. Kesadaran dirinya. Bagaimana sebuah contoh klaster keluarga sudah melanda di Cimahi misalnya. Betul. Itu menjadi sebuah contoh yang baik untuk kita tidak berhati-hati. Karena kalau melarang satu orang ya faktanya agak sulit juga lah. Betul. Kalau kita kunci setiap orang untuk tidak berlibur misalnya, susah itu juga ya. Terus orang yang tidak datang ke Cimahi juga agak sulit juga. Yang kita terus dimotivasi itu penduduk sininya, bahwa jangan terima dulu saudara yang datangnya, apalagi yang datangnya dari zona merah, ya, daripada betul. Menyesal karena ada satu keluarga begitu saudaranya pulang, satu keluarga terpapar. Jadi itu yang sering saya omongkan. Bukannya sebagai kita contoh, sombong gitu ya Pak ya, tapi karena protokol betul, gitu sebagai ya. Contoh betul, gitu. Betul. Ya mendingan jangan terima dulu lah lagi begini. Betul. Kalau memang tidak terpaksa, ya sudah berliburnya di rumah. Ya. Kalau memang tidak harus berlibur, ya ingat bahwa kita akan pulang ke rumah dan yang kita harapkan tetap sehat. Artinya sudah tahu bagaimana prosedur standar yang dilakukan untuk melindungi diri kita dan sesamanya untuk tidak terpapar. Apa yang dilakukan kan pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu. Tiap hari kita yang diomongin salah satu itu. Betul. Ya, di media sosial juga, di media cetak juga itu. Masa tidak pernah tahu. Iya. Nah, itu harus sadar nih ya. Harus sadar intinya. Harus sadar. Ya. Oke. Itu yang harus dilakukan, karena ya kalau kita dari pemerintah melarang semuanya tidak keluar juga susah ya Pak. Susah. Mungkin termasuk saya juga bosan juga kalau tapi kita jaga bahwa ada hal yang standar untuk melindungi diri kita. Betul. Sisi positifnya masyarakat lebih higienis sekarang kalau kita lihat ya. Dulu mungkin jarang cuci tangan, sekarang semua apa-apa cuci tangan begitu ya. Walaupun di sisi lain pemerintah juga harus terus nih Pak bekerja lebih ekstra lagi mengawasi penyebaran COVID-19 ini begitu. Tadi menarik ya disampaikan bahwa tidak bisa kita melarang masyarakat begitu saja untuk bepergian. Terutama mungkin ada rasa bosan, jenuh begitu ya Bu ya. Nah PKK juga ini pasti punya peran luar biasa nih sebagai ibu-ibu ya. Emak-emak gitu. Bagaimana Bu untuk terus mengedukasi supaya para ibu juga bisa terus menjaga kelangsungan keluarganya ini sehat begitu dan terbebas dari COVID-19. Ya itu Mbak, kembali lagi memang harus 4M itu yang kita
pegang teguh gitu ya, karena mau bolak-balik gimana juga ya memang itu hanya itu bisa kita lakukan saat ini, hanya begitu itu ya. Yang sekarang kita bisa lakukan 4M itu, Mbak. Jadi gimana? Itulah saya terus gimana caranya jangan sampai merugikan diri sendiri, bagaimana kita menjaga diri kita gitu. Tidak terlalu, kalau tidak penting-penting amat tidak keluar rumah gitu, Mbak. Hal-hal seperti itulah yang selalu kita kasih tahu ke masyarakat gitu. Saudara kita, keluarga kita, terutama keluarga dulu kita gitu ya. Lalu kalau kita keluar rumah, kita harus buka sepatu, cuci tangan, ganti baju. Nah, itu Mbak yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat. Betul. Karena saya misalkan pergi ke supermarket begitu ya, seringkali masih banyak bawa anak-anak begitu ya. Kayaknya lebih baik jangan begitu ya Bu ya. Jadi jangan bawa anak-anak ke tempat yang ramai begitu ya Bu ya. Tapi memang kendalanya banyak yang nangis, rewel gitu Mbak. Jenuh, jadi pasti gitu bosan di rumah. Jadi dibawa mungkin ke supermarket sebentar mungkin gitu ya. Tapi yang penting itulah Mbak, 4M itu tetap dijalankan begitu ya. Dan tentunya kita bicara mengenai COVID-19 ini, besar harapan dari pemerintah Kota Cimahi untuk bagaimana Kota Cimahi bisa masuk ke zona hijau. Untuk menutup perbincangan kita pada